Ahmad Muhajidin kosong. Ayu ada kodam rawa rontek ya. Sari kosong. Hei! Tar dulu, Syak. Pul Jabal Pul. Pul Jabal Pul. Pul Jabal Pul. Ngebul. Kimata. Kita mau cerita balik lagi. Gila. Paket lengkap. Ini lengkap. Lengkap. Lengkap beneran ada temen lama. Susah, Cok. Susah. Nggak bisa gua. Udahlah. Telepon. Makasih ya, gua balik dulu. Ya. Oke, thank you. Hati-hati ya. Kita Jangan balik. gitu, Pak. Jangan gitu, Pak. Jangan gitu. Telepon. Nggak bisa. Nggak bisa. Karena waktu itu belum dapat nomornya. Betul. Iya kan? Telegram. Masuknya beda. Beda, Pak, Yang maksudnya. masuk tau nggak Channel. apa? Iya, tau nggak masuk Channel. kapan? Telepati. Astaga. Baru bisa. Baru bisa. Emang masih gitu sama Gua tuh dia. gini dulu kemarin tuh. Tapi tar dulu. Siapa sih, Syak? Siapa sih, Syak? Dia Ini ini, Syak. Mas Atmo, Nah, itu ini loh. teman lama kita. Iya. Beliau itu, ya. Beliau. Sorry. Tapi gua nggak konsisten ya. Kenapa? Temen lama. Siapa, Syak? Nggak kenal. Mohon maaf ya, emang kadang-kadang temen saya yang satu itu suka gitu, iya kan? Bener. Iya. Atmo. Mas Atmo. Mas Atmo. Maunya dipanggil Mas Atmo. Oh, dia maunya dipanggil Mas. Mas Oh, Atmo. Oke. Ada panggilan sebelum lainnya ada juga. Ada juga. Bung Atmo. Tapi tunggu deh. Kenapa? Bukannya pernah satu frame kalian berdua? Oh pernah waktu itu. Pernah Pernah waktu itu. satu. Dan lu, dan lu pakai ini. Enggak, gua nggak pakai ini. Tapi gini, ini tandanya, ya. Tandanya. Kita nantangin yang mau kerja sama Makimata untuk endorse kaos, Bener. jaket, boleh. Boleh. Topi Oh, kayak langsung. Mas Atmo, ayo. Langsung. Kita terbuka, Bener. ya. Anting. Anting juga, Boleh. yang mau di hidung di sini boleh nih. Piercing. Gitu. Tapi tunggu deh. Ini kan pasti ada alasan terperinci kenapa teman lama kita ini datang. Jadi gini, Ini lagi rame nih, Syak. kebetulan emang jalanan tuh Dengerin. rame banget tadi ya. Macet ya? Oh. Iya kan? Mas Atmo kan macet kan? Enggak sih aku. Iya. Kayaknya orang-orang lagi cari kodam. Kodam 5 Brawijaya mah gampang. Itu kok. Saya punya Itu nggak order pakai di H, sana. nggak pakai H. Kodam. Oh ini ini. Kodam. Kodam. Iya, ini ada satu hal yang lagi rame banget ya. Silakan cek Kodam. Cek Kodam? TikTok iya kan? Iya, cek Kodam. Jadi silakan di sini masukkan Harsha Subandrio, kodam hari ini. Iya. apa namanya? Kemarin lu kirim buaya apa? Buaya birahi. Buaya birahi. Masa Kodam gua buaya birahi? Terus Waduh. tadi dibantu sama Bu Elda tuh, gua ngecek tuh. Ya kan? Ternyata lu Rayap Pelangi. Tapi bener, ya bener. Allah. Susah kalau cong ya. Tapi gua nggak ngerti deh. Apa penyebab sampai kodam ini muncul? Kenapa sih? Aduh, Sebenarnya itu awalnya- dia Mas Atmo. Sebenarnya bisa nggak sih dijelasin Iya, kenapa? kenapa sih? Jadi Kodam itu kan bukan sembarangan. Iya, yang iya, ada iya. orang-orang yang bilang ini Kodam nih. Gitu untuk orang-orang yang punya apa spiritualnya tinggi, kan itu bukan sembarangan. Betul. Kok ini seenak-enaknya cek Kodam? Lo kayak cek saldo. Iya kan? Cek saldo lagi. Iya kan? Gampang gitu Gampang loh. banget. Hari ini Harsha Subandrio kosong. Kosong. Lu nggak punya apa-apa, Nggak, Jo? Bu. Nggak ada. Jadwalnya lagi kosong Iya, hari kosong. ini. Betul. Lu nggak punya apa-apa, Nggak berarti punya. bener. Pantesan entengan badan gua. Ya Allah. Coba deh Mas Atmo, kenapa sih? Apa sih? Kodam itu apa sih? Kodam itu apa? Nggak, kodam dulu. Kodamnya. Kodam itu kan bahasa Arab ya? Iya, Kodam itu bahasa Arab. Kho, alif, dal, mim, 4 huruf. Itu artinya servant alias pelayan. Sebenarnya gitu sih. Oh, jadi Kodam tuh servant. Kodam itu pelayan. Jadi nggak ada apa namanya? Kalau sekarang banyak yang rame ya, rame kan, cek kodam segala macam. Apalagi platformnya di situ. Iya. Platformnya di situ. Itu berarti namanya tren itu setara kalau aku anggapnya ya, setara sama kayak tren mandi lumpur kemarin Oh sih. iya, benar Oh, juga. paham. Mainan itu. Itu iya mainan, benar. Pak. Kan itu untuk menarik orang masuk ke si live-nya ini yang akhirnya kan nanti lo nge-like, ngasih gift lah segala macam. Intinya kapital juga, duit-duit Kapitalis, juga. bener. Tapi jujur Li, memang jadi rame, jadi seru gitu loh memang. rame. Cuman kan gue tuh jadi kayak lu tadi ngomong, ini sebenarnya kalau mau dipikir-pikir serius loh.
Kodam itu Khodam, serius. benar kan? Khodam Serius. itu sebenarnya serius kan? Serius, sebenarnya itu permasalahan serius Permasalahan kodam serius itu. kan? Cuman jadi receh gara-gara sekarang aja. Oke. Sebenarnya kalau kodam kan, setiap orang yang dicek di live cek kodam di sini. Nah, itu sebenarnya mainan kan, tapi nggak semua orang sebenarnya bisa punya kodam. Kalaupun tuh orang ada makhluk gaib nih yang sama dia, itu bukan kodam kalau aku bilang. Itu ketempelan. Ketempelan. Ketempelan itu. Nah, sekarang gini deh, Mas Atmo, saya mau nanya lagi. Apa bedanya sama korin? Korin beda, korin sama kodam beda. Dari bahasanya kalau korin itu adalah makhluk yang nggak kelihatan mata kita ya. Itu yang lahirnya bareng sama manusia. Jadi Seperti bawaan itu. ya, seperti itu ya? Kalau di seperti itu bawaan dan bahasa internasionalnya ada. Bahasa internasional apa? Guardian Angel. Oh, Guardian Angel. Itu dia. Oh, iya. Iya. Ngikut. Memang ngikut. Ngikut. Diutus kah atau otomatis dia ngikut? Sebenarnya itu fitrahnya manusia sih. Kalau kita lahir nggak lahir sendirian. Sebenarnya memang kayak gitu. Oh, ini menarik ya cerita ini ya. Jadi itu korin ya? Itu korin. Itu korin. Nah, Seperti kalau itu. kodam itu adalah bawaan dari katanya ada yang dari leluhur, ada yang memang ya udah emang ada yang nemenin Ya, ada juga yang nempel gitu. Kodam berarti ada yang dari leluhur ini dalam konteksnya seperti ini nih. Leluhur kita orang yang mulia Ya. di mata mereka, anggaplah gitu. Terus ada satu yang jadi servannya leluhur kita, yang tadi ya pelayannya leluhur kita. Terus akhirnya dia mengabdi sampai anak turunnya, itu yang kodam leluhur. Oke. Seperti itu. Nah kalau orang biasa mau dapat kodam, itu ya dicari, nggak bisa semerta-merta datang. Kecuali untuk beberapa orang yang memang sudah jatahnya. Boleh ada jatahnya seperti itu, boleh. Menarik. Ada jatahnya. Ada jatahnya. Ada jatahnya, cuman ya susah sih, itu nggak setiap orang. Aku seumur-umur hidupku yang 21 tahun ini, iya. Iya. 21 tahun dia mengabdi. 21 tahun ini. Aku ketemu orang yang nantinya dia ditemuin kodam tanpa melakukan apa-apa. Itu cuman 2 kali. Dua-duanya wanita. Dia ditemukan sama kodamnya. Ya, ditemui sama kodam yang nanti aku ikut sama kamu gitu. Oh, itu cuma 2 kali. Cuman 2 kali. Efeknya ke si dua orang ini apa sih sebenarnya pada saat dia disamperin sama kodam? Jadi gini ya, kalau orang benar-benar punya kodam ya, orang punya kodam dia jadi manusia setengah dewa, Pak. Benar-benar bisa jadi manusia setengah dewa. Dalam arti gini, kita lagi teleponan sama pacar kita. Lagi ngapain? Lagi di sini. Oke, coba cek kodam, cek. Oh, kamu pakai baju ini lagi di sini, berdiri di sini ya? Itu bisa. Oh, Itu bisa. Itu bisa. Itu bisa. Itu benar-benar bisa. Contoh yang pernah itu yang pernah aku lihat. Yang pernah aku lakukan iseng-iseng nih. Iseng-iseng. Ada Piala Dunia tahun berapa? 2022 kan? Iya, betul. 2022. Aku iseng-iseng. Karena waktu itu nggak ada orang yang mau prediksi final yang menang mana, skor berapa. Iya. Karena apa? Karena ini kan eksak nih. Iya. Menang nggak dapat apa-apa, bener nggak dapat apa-apa, kalah pasti malu reputasi. Iya, betul. Anjlok. Bener. Ya udah mau nggak mau kebetulan itu yang ngeliput temanku sendiri. Akhirnya aku kasih snap dan ya bener. Bener. Ntar dulu, ada yang menarik nih. Ada satu waktu orang itu akan diikuti oleh si kodam. Syaratnya? Banyak banget. Dia harus dari darah-darah tertentu, orang-orang mulia, keturunannya orang mulia. Kemudian orang yang dalam siklus reinkarnasi. Oh. Ini keren. Ini satu bakal jadi satu obrolan lagi. Ya. Siklus reinkarnasi. Siklus reinkarnasi. Oke, nanti kita tanya. Nanti kita obrolin. Terus kemudian apa tadi? Keturunan, kemudian lahir di ini khusus, di waktu-waktu khusus. Salah satu contoh apa waktu khusus itu? Salah satu contoh kalau sinetron tahun 90-an Gerhana. iya. Itu ya. valid. Itu valid. Oh, itu valid? Itu valid. Ada memang orang-orang yang diikutin sama makhluk-makhluk tertentu karena dia lahir di situ. Oke. Ya. Kan bukannya nggak sengaja dia lahir waktu itu, sudah takdirnya dia di situ, ada sesuatu yang beda di auranya dia. Nanti makhluk-makhluk yang lain pasti ada yang suka, ada juga yang nggak suka, seperti itu. Jadi itu yang paling gampang dilihat orang. Oke. Nanti ada obrolan itu. Oke. Pertanyaan kedua yang soal ngikutin itu.
dia suka atau dia tidak suka akan ngikutin. Maksudnya gini, gue suka nih ngikutin, aku mengikuti Mas Atmo, gitu, gitu. Iya. Tapi karena aku suka, tapi gue ikutin aja deh, gue sebel banget sama orang ini. Begitu atau bagaimana? Itu bedanya antara khodam sama ketempelan ya. Kalau khodam itu kita harus contoh kita belajar ilmu sesuatu. Kita belajar ilmu sesuatu yang 40 hari atau setahun lah ritualnya. Nanti di saat hari terakhir kita akan ketemu sesuatu yang lain, ujiannya lah. Ibaratnya ketemu ular besar banget, ketemu kodok besar banget. Nah, saat nanti ujiannya kita berhasil, kita bakalan temuin sesuatu. Oh ya udah, kamu mau apa sih? Kok sampai ngelakuin gini-gini? Oh, aku cuma pengen belajar ini. Ya udah, aku ikut kamu. Nah, itu kejadian. Seperti itu. Nah, itu juga apa namanya? Ada prosesnya loh. Nggak bisa yang kita khodam diikutin gitu kan. Tapi kita nggak tahu cara mengakses dia. Namanya kita nggak tahu, cara memanggilnya nggak tahu. Itu jenisnya apa? Itu dia. Itu memang ada. Tiba-tiba keluar buaya birahi. Itu ngaco kalau yang itu. Itu gua kan yang lu cek kemarin kan. Jadi gua yang dicek sama dia, keluarnya buaya birahi. Aduh. Birahi. Nah, sekarang gini Mas Atmo. Kalau misalnya nih, ada seseorang yang memang ada khodam yang mengikuti dia nih. Dia tuh bisa nggak sih ngelihat khodamnya siapa, ngobrol sama dia, itu bisa? Ngobrol sama khodamnya? Ngobrol sama khodamnya bisa. Cuman prinsipnya, kalau menurut pengalamanku ya, khodam nggak selalu ngintilin kok. Khodam nggak selalu ngintilin. Nggak selalu? Nggak selalu ngintilin. Jadi di waktu-waktu tertentu aja dia ngintil, itu biasa di waktu mana? Nah, yang aku ceritain tadi, di waktu dia merapal mantra atau ada perjanjian tertentu, pegang telinga. Ini ada yang datang. Terus habis itu gini, injek bumi, itu juga ada yang datang. Kayak gitu. Berarti dia dipanggil? Ya, ada passwordnya, pemanggilannya. Oke, serta-merta dia muncul bisa? Bisa. Misalnya kalau dia pembantu. Wah, bahaya nih tuan gue. Oh, I see. Itu seperti itu. Oh, bisa gitu. Bisa gitu, Sya. Jadi ibaratnya kayak di film kartun Genie. Genie yang di apa namanya? yang itu lampu yang dia riset, Aladin, itu kayak Aladin. gitu ya. Hampir kayak gitu kira-kira ya. Iya. Gambarannya ya. Itu persis seperti itu. Berarti dia ada di barang. Bisa jadi. Bisa jadi ada di barang karena mereka juga butuh rumah lah. Tempat lah. Butuh tempat atau rumah. Makanya kalau makhluk-makhluk gaib biasanya adanya di hutan-hutan karena rumah mereka kan jauh dari manusia. Iya, betul. Ada di pohon, ada di batu, ada di apa. Nah, ada juga benda-benda khusus yang mereka sukai. Tapi ada juga yang memang alamnya berbeda. Maksudnya bukan dunia yang beda. Bukan ya? Dunianya tetap di bumi ini, tapi alamnya beda. Alamnya beda. Iya. Nah, nanti kadang-kadang aku pernah punya pengalaman lucu. Asli. Belum. Bukan itu lucunya begitu. Ada khodam bilang sama aku, kayaknya aku mau pamit 100 hari deh. Minta cuti 100 hari. Mau kemana? Mau bertapa. Wih, keren, aku bilang gitu. Iya, tapi memang benar-benar bertapa di tempat tertentu dia. Oke. Seperti itu. Iya. Ya itu makanya tadi gue tanya, apakah sebenarnya kita bisa ngobrol dengan khodam ini? Nah, yang lucu juga waktu itu sempat temen cerita. Dia bilang dia memang ada khodamnya yang dari leluhur nih. Nah, itu ngikut. Dan dia selalu bilang, lu juga di situ aja ya, ntar gue panggil baru lo datang. Jadi dia di kamar kayak dia diri aja katanya gitu. Memang. Waktu itu kita ada di kamarnya, kita nggak ngerasain apa-apa memang, tapi dia bilang itu dia selalu ada di posisi sebelah situ, gitu. Di tempat yang sama. Di tempat yang sama, dan dia pun jagain aja. Berarti pengawal dong Kayak konsepnya. pengawal katanya gitu. Tunggu, konsepnya. Oke, berarti ada tugas. Ada tugas-tugas tertentu. Ketika dia pertama kali ketemu, lu adalah gua si pemilik khodam ini menginstruksikan lu akan menjadi tugas lu adalah begini gitu. Enggak, karena Oh, dia dianya. sudah punya spek sendiri-sendiri. Spek, Jo. Spek khodamnya spek sendiri-sendiri. Dan itu memang si khodam yang tahu dia harus ngapain kan. Iya, betul. Oh, ada satu yang menarik. Kadang-kadang kan orang merasa kalau dia tabrakan. Terus habis itu nggak apa-apa nih, badannya nggak kenapa-kenapa. Ini khodam atau apa gitu kan. Padahal nggak harus itu khodam sebenarnya. Itu ada satu fenomena menarik, namanya fenomena Superman. Fenomena Superman. Itu gimana tuh? Itu kenapa sih orang kalau pas tabrakan kadang-kadang kebanyakan rata-rata
bisa nggak luka, bisa selamat. Kenapa seperti itu? Karena split second adrenalinnya naik, adrenalinnya Iya. naik, bikin physical self defense Iya, PSD betul. itu. Terus kemudian itu sama kalau kita dikejar anjing, tahu-tahu bisa lompat pagar 3 Iya, meter. bener. Nah, itu juga jangan salah kaprah. tentang Jadi hal itu ada adrenalin yang Ilmiah membantu. ya, ilmiah ya. Jadi kayak cerita film Hulk, kenapa dulu Hulk si Bruce Banner nggak bisa ngangkat mobilnya Ya, untuk nolongin istrinya, tapi ada seorang perempuan bisa ngangkat mobilnya, makanya dia sebenarnya kayak si perempuan itu adrenalinnya naik, bener ya? betul, Kayak gitu betul kira-kira. seperti itu. Berarti balik lagi sama pertanyaan gue, ini adalah sudah punya tugasnya. Sudah punya keahliannya sendiri, khodamnya ya. Kayak temannya Harsha itu memang dia penjaga. Penjaga. Ada yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Ada yang kayak Nah, gitu. Khodam itu ada expire date-nya nggak sama si orang, misalnya sama si Om Fuad gitu? Ada. Expired date-nya kapan? Saat perjanjiannya atau sesuatunya. Ini kan dapatnya susah nih. Nanti kita bakalan punya koneksi kalau kamu melakukan ini. Koneksi dua makhluk. Kalau sudah dilanggar ya sudah, aku pamit pergi. Udah seperti itu. Itu bisa banget. Tapi ada juga yang seumur hidupnya. Seumur hidup ada juga. Ada juga. Bahkan nanti bisa jaga sama anak cucunya. Khodam leluhur itu tadi. Oh, kalau khodam leluhur itu bisa turun ke anak cucu. Bisa. Kira-kira kayak gitu. Bisa banget. Waduh. Yang menarik adalah begini. Oh ya udah, ini sudah kamu langgar. Aku cabut. Ada konsekuensi logis nggak? Konsekuensinya, kemampuannya yang dulu dia pernah punya, nggak akan punya lagi. Oke, itu percaya. Heeh. Benar. Lukakah dia menjadi semakin lemahkah? And then, oh I see. Iya, seperti itu. Jadi, masuknya sebuah ilmu itu rata-rata ke setiap orang bikin sakit. Pasti semua orang yang pernah punya pengalaman supranatural nih, iya. itu pasti kalau kedatangan sesuatu cahaya lah, aku bilang kedatangan cahaya itu pasti sakit. Dan kalau kehilangan itu juga pasti sakit. Karena ya memang seperti itu, cara kerja tubuh manusia, apalagi tubuh esoteriknya seperti itu. Yang menarik, Jo. Ini gue dari tadi tuh ngelirik-ngelirik di bawahnya dia nih. Ada kantong warna biru. Oh iya. Ini tuh apa sih sebenarnya dibawa-bawa dari tadi? Jangan. Jadi biru. Jadi biru. Ini toko parfum condet. Enggak. Toko parfum condet, ada kasturinya. Iya, ada kasturi. Jadi kan kita bahas ini ya, khodam ya. Khodam. Kadang-kadang orang-orang nggak tahu ini benda berkhodam apa enggak, atau bentuknya khodam seperti apa. Ini kebetulan aku bawa beberapa benda-benda yang ada figurnya seperti ini. Oh, ini kayak buat kalung ya? Betul. Itu Amulet. 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 Betul. Ini kayak gini, ada lagi. Ini cincin ya? Cincin, Tapi betul. bentuknya kuda. Ya, kuda sama cewek di bawahnya. Oh, ada lagi. cewek. Gitu. Oh iya. Itu jaran goyang. Ayo. Jaran goyang. Ini seperti ini. Jadi ini benda berkhodam. Apa bedanya sama benda biasa? Ini kan ada air mineral di sini. Sebenarnya kalau dilihat secara fisik ya nggak ada bedanya. Cuman ini fisiknya agak aneh aja kan. Nanti di zoom kali ya? Boleh, bisa. Nah, ini ada beberapa barang yang, nah ini kayak ini di sedunia palingan cuma ada 50. Ini apa nih? Ini nggak mampan ditembak ini. Ini bisa dites. Coba, gue bawa beceng. Pasang di lu, gua. Iya. Iya. Nggak gitu. Nih gua becengnya. Nggak gitu. Konsep YouTube-nya nggak gitu. Oh. Cekrek. Keluar lagi kan. Gimana sih? Sama ini, udah pegang ini dulu aja. Nih, pegang ini. Udah saya tadi. Gigi lo tumbuh. Tadi udah ini Gigi tadi. lo tumbuh. Wih, gigi lo tumbuh. Nih, jadi Jadi ini adalah sebagian benda-benda yang memiliki khodam ya? betul. Memiliki amulet. khodam. Itu amulet bentuknya. Amulet. Ya nih ada gambar Cewek. gitu ya, perempuan. Perempuan. Gitu lah ya. Kalau ini tadi Mas Atmo ini apa? Tadi si Fuad bilang. Ini tadi pas aku keluarin sakit sesek katanya. Oh iya. Cocok berarti. Wah, udah. Lu pakein kalung sini. Iya kan udah. Kayak gitu. Gitu. Iya. Lu pakein di kalung, lu jalan kemana-mana kayak ke meja buka. Jadi kalung lu kelihatan tang terus gitu. Ini berat loh, ini serius berat. Iya, berat. Maksudnya bendanya berat, bukan berat dalam arti ini. Iya, iya. Ini, nah kan. Oh iya, ini lumayan.
Oh iya. Lumayan berat. Lumayan. Bukan yang kayak barang mainan apa? Apa? Kalau orang-orang mainan ada di pasar rawa bening itu, barang-barang mainan itu. Iya. Ini bukan, beda lagi. Nah, Kayak gini. iya. Silakan. Kaget. Gimana sih? Nggak, cuman memang yang dari semua ini tuh yang memang paling menarik itu memang yang dia ini. Gua nggak tahu kenapa gitu ya. Paling menarik banget ini. Dia Asik bisa ya? goyang. Dia Bisa goyang. Ini berarti punya Mas Atmo semua? Ya, punya aku semua. Nah, Ini punya aku. Mas Atmo boleh tahu nggak ini dapetnya dari mana semua? Apakah Mas Atmo dapetin hasil penerawangan lah untuk apalah segala macam Atau atau datang ngambil dari dalam tanah anjir. ngambil gitu misalnya ya kan ada yang kayak gitu ya kan. Ada. Nah itu gimana ceritanya Mas Atmo? Ini rata-rata aku ada yang dikasih kenang-kenangan sama temanku yang ada di Thailand, ada yang aku dapat sendiri berjodoh. Kemudian ini aneh ini. Ini aku dikasih sama bentuknya manusia, bentuknya orang, benar-benar orang. Tapi begitu ngasih aku, nggak selang lama hilang orangnya. Ini barangnya. Ya serius sebenarnya. Pantesan ini tadi saya ini dipegang nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Silakan, ini pegang aja. apa namanya tampilannya nggak enak. Loh, kok kayak ada mata nih? Ada titik 3 ya? Mas Atmo bener nggak? Betul. Lihat nggak? Iya. Kelihatan kan? 1, 2, sini 3 kan? Kayak mata terus kayak hidung. Itu artinya apa nih Mas Atmo? Kalau kayak gini? Maksudnya nyambung sebelum dijawab ada kegunaan. Pasti ada Oke. kegunaannya sendiri-sendiri. Ini ada kegunaan sendiri-sendiri. Tadi tak bilang ini kan nggak mempan ditembak nih. Ini buat perpeletan. Jaran Oh, goyang. pantesan jadi kuda, bawahnya tuh perempuan. Ya. Itu buat melet. Buat melet. Nah, Udah. Kuda nih. Nanti Miss Penda mesti Enggak ada. Miss Penda lagi nih kita, ya kan? nah kalau ini sendiri ini fungsinya buat hal spiritual lah. Membantu buat hal spiritual. Oke. Ada contoh-contoh gampangnya barang hilang. Mencari barang hilang nih. Mencari barang misalnya. hilang. Ini di mana? Cari di Pegadaian, digadein ternyata sama ini temannya. Ada juga yang gitu. Oh, saya ngetes ya. Boleh. Ini hilang keperawanan. Hilang keperawanan. Udah lama. Udah lama. Mas Atmo, ini yang apa namanya? Yang kebal Ya, ditembak. kebal. Itu misalnya kita pakai, bener asli kita nggak kebal tuh. Kebal, bener-bener kebal. Kalau mau ngetes, pertamanya pakai ini aja. Kalau takut pakai apa? Yang air gun itu. Iya. Air gun Airsoft. Airsoft AEG gun. pakai AEG. Tapi gotri. Yang gotri. Waduh, nancep Pak. Kalau gotri Pak, kan gotri besi Pak. katanya mau Oh iya bener sih. Karena Patok pelang gitu. Karena ini ada ceritanya. Ceritanya gini, ini namanya Prapita. Prapita itu apa namanya? Amulet dari Thailand ya. Dulu kan Thailand sempat perang juga. Iya. Ya. Sebuah desa dijatuhi sama bom. Hmm. Nah, ada salah satu biksu yang memang dia itu ini banget, apa namanya? Pertapa banget. Taat lah ya. Taat banget. Dia sebelum itu bom dijatuhkan, dikasih semua, dia bikin ini, dikasih semua orang satu-satu. Tak. Ya. Ada 3 desa, sebelah-sebelahan dibom. Semuanya bom meledak kecuali di desa itu. Bener-bener bomnya nggak meledak, cuma jelep gitu doang. Masih ada sekarang di daerah Chiang Mai, Thailand. Oh, di Nancep. Chiang Mai. Nancep doang, nggak meledak. Itu. Oke. Itu. Menarik nih. Iya. Nyambung dikit, sorry dipotong. Ini kan punya Mas Atmo. Iya. Saya pegang. Saya nggak kenapa-kenapa. Enggak. Kan bukan punya saya. Enggak kenapa-kenapa. Enggak kenapa. Atau Mas Atmo memerintahkan dia untuk memerintahkan Coba lo dia pegang. Dor. ceprek. Ceprek. Memerintahkan dia. Membal dia. Memerintahkan dia untuk supaya saya nggak kenapa-kenapa gitu kan cara kerjanya. Cara kerjanya enggak seperti itu. Ini aku dapat barang nih. Seumpama nih satu, aku dapat barang. Ini ada kodamnya, ada isinya. Anggaplah seperti itu. Oke. Gimana ya caranya ya? Aku bisa ngecek isinya ini. Gini kah? Bisa kelihatan tipis sedikit. Terus habis itu ini yang aku puasa sampai 14 hari ya, Pak? 14 hari atau nah, baru aku ditemuin lagi. Nanti kamu udah dapat barang ini. Kamu harus ngelakuin ini. Nanti kamu baru bisa ketemu aku. Namaku ini. Nanti aku kasih password. Gitu. Jadi nggak semerta-merta seperti itu. Nggak serta-merta langsung gitu ya. Nggak bisa. Jadi memang ada proses spiritualnya Memang ada proses juga. spiritualnya. Betul. Nah, pertanyaan selanjutnya, bisa dipindah tangankan? Bisa dipindah tangankan. Otomatis perjanjiannya pun akan pindah. Betul, seperti itu. Karena ini kan dibuat manusia.
ini dibuat manusia semuanya, dibuat manusia. Ada tadi mau aku bawain keris gede banget kan. Waduh. Iya. Yang bikin Empu Gandring dulu. Iya, empu gondrong. Empu Gondrong. Lucu tuh. Iya, Kata lucu. gondrong. Empu gondrong. Empu gondrong. Nah, Mas Atmo mau tanya nih ya. Kalau yang tadi Mas Atmo pegang ini kayak ada aksara Cina ya? Aksara Thailand, Pak. Ini aksara kayak Jawa kayak itu huruf sebenarnya. E. Oh, aksara Jawa ya. Iya. Kalau dari sini kayak huruf E nih. Gitu. Tapi ya nggak tahu apa ya. Jawa Oke. sama Thailand sama kok. Ini kebal, Bal, Hmm. melet, pelet, spiritual. spiritual. Heeh. Ini Itu buat macem-macem banget. Itu buat macem-macem banget kalau ini. Karena ini dapatnya nggak sembarangan, Pak. Ini Oh, ini sebenarnya bentuknya apa sih? Mas Atmo, batu atau daun sih sebenarnya? batu. Batu ya? bukan. Bukan. Kok kayak paru goreng? Iya kan? Lu lihat deh, kayak paru goreng kan? Iya. Iya. Nah, Batu. Paru goreng. Batu. bukan. Ini kalau aku bilang aslinya, wah bahaya. Pokoknya gini lah. Ini dari organ tubuh makhluk hidup, udah Tuh, gitu kan? aja. Gua Batu. salah nggak gue tadi ngomong? Paru goreng. Salah satu organ tubuh yang sudah membatu. Oh iya. Paru goreng batu. Oh gitu. Oke, Iya. ini bisa apa aja? Ini bisa macam-macam. Karena ibaratnya kita ya, karena ini bukan organ tubuh makhluk sembarangan. Memang makhluk yang cukup spesial. Cukup spesial. Cukup Oke. spesial. Cukup Oke. istimewa. Ini Sama. mirip nih. Itu sama mirip paru goreng. Sama. Itu ada yang cewek, ada yang cowok. Oh, ada gitu. cewek, ada cowok. Ini amulet. Nah, buat rezeki itu. Itu kalau di Indonesia ada Wisri itu. Oh ya, Heeh. itu yang dari tadi gue pengen tahu ini tuh siapa ya? Kok pernah lihat ini tuh? Lo tau nggak, Jo? Dulu ada film. Ini out of topic ya. Dulu ada film yang pencurian besar-besaran logam emas yang ada penari Balinya. Oh, Iya. itu filmnya si Mark Wahlberg. Yes, mirip banget. Iya itu. Dewi Sri. Dewi Sri. Dia. Nah, ini juga nggak tahu kenapa ini salah satu pimpinan kuil bikin ini nggak banyak sih. Dan akhirnya ada beberapa abu-abu kremasi yang nanti dimasukkan di sini. Oh gitu. Ini berarti Pak, ini bekas abunya kayaknya. Masih ada ya? Terus habis itu tutup sama mereka. Mm-mm. Ya ini apa namanya? Nggak boleh kebentur-bentur. Nanti soalnya jatuh semua. Jatuh semua, iya makanya. Baratnya ini membantu banget. Bukan satu abu kremasi, banyak. Kalau orang bilang spiritnya banyak, arwahnya banyak. Oh. Gitu. Ini kan Mas Atmo udah ngasih lihat semua. Gua kebetulan kayak nyetrum sama Mas Atmo dari sebelum di rumah gue juga bawa. Nah, ini nih katanya cocok. Punya nih berarti. katanya Emang udah nyiapin ya? udah nyiapin. Satu ini, Pak. Satu ini. Nah, ini bisa menangkis Kayak masuk punya aku angin, Pak. Ini, Pak. Kayak punya aku Itu. lagi. Kalau Iya kan? itu bisa juga saya juga pakai. Wanjai. Kan? Ini tuh bisa melembabkan dan melancarkan omongan. Gajah kamu tuh. Salah. Iya. Sebenarnya ada. Oh, Ada. beneran. Ini bener beneran. ada ini. Ini beneran. Ini Ini beneran nemenin ada. saya kemana-mana, Pak. Ini deh. Oh, iya. Nah, itu dia. Ini. Kalau ini jelas. Ini saya. Ini Kalau buat di survival. Ini buat survival. ini. Buat survival. Nggak. Tapi apakah semua orang yang memiliki hodam itu berpengaruh kehidupannya? Bisa baik, bisa buruk, atau gimana, Mas Atmo? Iya, pada prinsipnya kan namanya pelayan ya. Namanya pelayan harusnya lebih baik. Iya. Kalau nggak lebih baik, dia malah emosinya naik, kemudian rezekinya susah segala macem. Itu namanya ketempelan. Oh, Itu namanya itu ketempelan. namanya ketempelan. Ada teori yang orang-orang zaman sekarang ya bilang, oh jangan pakai ilmu kebal, nanti ilmu-ilmu jawara itu bawaannya panas, nanti susah dapat rezeki, susah dapat pasangan Iya, segala iya, macam. pernah dengar. Aku nggak percaya teori itu. Kenapa nggak percaya, Mas? Karena sejarah membuktikan sebaliknya. Sejarah membuktikan sebaliknya. Zaman dulu orang sakti, kebal segala macam, ya pasti kaya, istrinya cantik-cantik. Coba cek sejarah. Iya sih. Dari Iya, kan? beberapa cerita-cerita kan pasti begitu ya. Pasti gitu. Jawara mana yang apa namanya istrinya jelek, jawara mana yang miskin, nggak ada. Nggak ada, Apalagi yang udah jagoan-jagoan setara adipati, patih, raja, apalagi nggak gitu kok konsepnya. Mereka tetap bisa seperti biasa kok gitu ya. Betul. Karena lambarannya bagus. Apanya? Lambaran. Lambaran itu apa? Lambaran itu dasar basicnya mereka untuk melatih sesuatu itu bagus. Bener, Cak.
Berarti sifat dasar manusianya. Kalau memang emosian. Iya. Oh iya bener. Paham nggak? Tuh, kan lu emosian lu sifat Sabar. makanya. Iya kan? Nah, Mas Atmo, ini blow-on-blow-onnya saya deh ya gitu. Nah, kebetulan saya sama si Om Fuad nih udah sering jalan, penelusuran apa segala macam. Dia juga sering ngasih apa ya tanda-tanda bahwa kayaknya ada yang ngikutin gitu. Nah, sebenarnya mikrofonnya jatuh ternyata. pedot. Nah, si Om Fuad ini apakah ada khodamnya yang ngikutin dia? Oke, ada satu hal yang menarik. Aku biasanya ngecek, ini sama kayak yang dipakai sama Kisawung ngeceknya. Coba lihat kuku jari. Ih, malus banget. Lentik. Nah, kalau orang-orang yang di batas ininya ada keunguan, itu biasanya punya bakat sesuatu. Punya bakat. Ini Punya agak bakat keunguan sesuatu. ya? Oh Ya, iya, ini agak benar. keunguan. Punya bakat Dan sesuatu. ini kan gitu sekalian. Enggak dong. Terus habis itu satu lagi, coba tangan kirinya dibalik. Nah, ini tipikal orang-orang yang disukai sama makhluk-makhluk gaib karena apa? Karena pola pikirnya dia terlalu terpendam di dalam. Apa yang dipikirkan sedikit, apa yang dipikirkan banyak, yang keluar sedikit. Nanti lainnya kayak resah sendiri gitu. Sekarang emang dia kalau keluar suka sedikit. Oh gitu. Udah mulai. Gitu. Nah, seperti itu. Ada lagi nanti ini ilmu barat juga ada sidik jari forensik. Itu namanya peacock. Tipe sidik jari peacock. Itu punya sixth sense. Kecenderungan punya sixth sense seperti itu. Jadi Om Fuad ada kecenderungan punya sixth sense ya? Ada kecenderungan seperti itu. Nah, kalau orang-orang punya yang namanya sixth sense itu pasti lebih disukai makhluk gaib. Karena mereka anggap ini orang asik nih, bisa interaksi sama aku deh kayaknya. Temen gue nih gitu ya. Gitu. Tuh gitu. Makanya kalau lagi penelusuran, kita tuh kadang-kadang naruh dia paling depan. Jadi Aku kalau setuju dia sih. iya kan, setuju kan? Setuju, Tuh, setuju. bener. Mas Atmo aja bilang lo harus paling depan. Setuju aku. Jadi kalau lo kesamber kita tahu, oh dia kesamber ya. Iya. Udah jadi ke situ Jangan kita ke situ, gitu. iya kan? Iya. Jadi kayak tumbal. Karena kan lo disukain. Oke, Gitu. Mas Atmo, ini kan saya tuh dari tadi tuh mau megangin itu. Nggak apa-apa, Nggak pegang apa-apa, aja. pegang Udah tak aja. izinkan, tenang aja. Oh, pantes. Nah, ini kan wujudnya ada. Iya. Ada nggak sih kodam itu ditanam? Maksudnya kodam Ditanam. ditanamkan ke orang? Heeh. Kalau menurutku ada. Itu terjadi di kesenian. Namanya setren. Oh, iya. Kuda lumping? Kuda lumping, Oke. ya bener. Nah, itu kayak gitu. Itu biasanya terakhir aku sama kuda lumping jaranan Jowo Kediri. Itu kalau mereka ngisi seperti itu ke punden ya. Punden itu tempat khusus ya, tempat khususnya mereka. Kemudian nanti tahu-tahu ini aja. Kamu yang cocok ini masuk ke sini. Kamu cocok ini masuk ke sini. Ada pewarisnya sendiri-sendiri gitu. Bisa dipilih. Kamu sama dia aja. Yang milih makhluknya. Oh. Yang milih makhluknya. Terus nanti yang ngasih si boponya atau pimpinannya. Pimpinannya seperti itu. Itu memang keren kalau itu. Ih, canggih ya. Jadi sebenarnya khodam atau makhluk-makhluk ini tuh benar-benar canggih sebenarnya. Canggih bener. Mereka apa ya? Kalau aku bilang punya setelan yang lain daripada manusia. Jadi bisa saling mengisi. Seperti itu. Mohon maaf nih, Mas Atmo. Tadi kenapa ngeliat ke kiri dikit gitu, kenapa ya? Ada yang datang. Oh, oke. Ada yang datang? Ada yang datang. Nonton kita ya? Kalau nonton enggak, ngecek lah kayaknya. Ngecek oke. ada yang datang. Cium bau wangi nggak? Iya, tadi ini selain wangi ini, Ya, tiba-tiba beda. enggak beda. Terus Iya, ada, beda. Iya. nah, wanginya beda. Beda. Heeh. Ya gitulah. Iya, nggak apa-apa ya. Nggak itu juga apa-apa, aman tentram. biasa. Itu karena sebenarnya itu. Ah, itu. Lu. Iya bener. Iya bener kan? Bener. Tuh kan. Coba lu senderan di genteng deh. Ambruk lah. Nggak ambruk genteng. Tuh gentengnya. Aduh. Nah, balik lagi. Ada yang mau ditanyain lagi nggak nih soal yang ini? Enggak, gini loh. Kan apa namanya? Ini kan kalau ini 67 nih. Ini berapa ya? 7. Oke, 7. Anting juga berarti. Ada memang. Ada memang. Gue Ini ada ngero. rajahannya, Pak. Ini ada rajahannya. Ini di sini ada tulisan-tulisan khusus nih. Oh, di dalamnya itu ya? Ini kalau di center kelihatan sih. Memang Oke. ada. Oke. Ada rajahan. Ada rajahannya. Sebatas atau semampu apa orang bisa bawa kodam?
dulu sempat ada teman-teman kita julukannya paranormal 1000 kodam. Paranormal 1000 kodam. Paranormal 1000 kodam. Punya 1000. Julukan sih kalau aku bilang. Oh. Itu dulu sering julukan-julukan gitu di majalah misteri segala macam itu sering. Cuman kalau aku bilang kalau kita satu ilmu satu kodam, sedangkan satu ilmu makan waktu kurang lebih 40 hari lah ya. Iya. Paham. Berapa banyak kira-kira? Yes, Kita tiap yes. hari atau enggak ada stop, non stop segala macam. Sebanyak itulah, sebanyak kehidupan manusia lah. Mulai dari dia remaja sampai meninggal, anggaplah let's say 60 tahun. Setahun anggaplah 40 hari. 40 hari dibagi 365 berarti setahun maksimal 8 dikali 60 udah gitu aja. Itu yang paling gampang sih. Paling gampang. Iya. Cara ngitungnya. Nah, ini kita udah bicara kodam-kodam yang memang diperuntukkan untuk sesuatu ya, untuk yang khusus. Nah, kalau yang bercandaan, itu kan memang full entertainment aja kan. Betul. Tapi kenapa orang kebeli? Ada yang ngebeli gitu loh, maksudnya ada percaya gitu. Ya, ini gara-gara aku punya temen ya, punya temen dulu di Mister Tukul Jalan-Jalan, itu Mister I-nya, namanya Mas Alam. Cuman kan zaman dulu kodam udah diilustrasikan. Iya. Udah diilustrasikan. Kita merasa keren kalau punya ada pendamping yang macan. Oh iya. Kemudian ada naga, ada leluhur-leluhur yang pakai mahkota Iya. segala macem. Kita merasa keren dengan hal itu. Tapi kan kalaupun itu di golongan hewan, makanya sekarang disarkas kan sama mereka, ada buaya birahi segala macem. Dibecandain. Ada ini hari ini kodammu jeruk nipis. Kodam kok jeruk nipis. Kodam kok jeruk nipis, gue bilang. Itu bercandaannya menurut gue udah nggak masuk akal Itu aja. ekstrim gitu. itu. Ekstrim banget. Ekstrim iya kan? banget itu. Enggak, maksudnya oke lah itu hiburan gitu ya. Cuman menarik nih satu kata yang tadi Mas Sato bilang, disarkaskan Disarkas. menjadi ya itu tadi tuh raya pelangi lah. Iya, buaya birahi. Tapi sebenarnya kodam itu bisa dicek dari nama. Dari nama? Nggak bisa. Berapa banyak orang yang punya nama sama, bahkan nama lengkap pun loh ya. Berapa banyak? Nggak mungkin, nggak bisa. nggak bisa. Atmo Joyo, Atmo Wiryo, Atmo Tok. Oh iya bener ya. Iya. Nggak bisa. Jadi sebenarnya kalau mau ngecek kodam itu sendiri, sebenarnya jalurnya itu gimana sih? Oke, aku selalu orang yang tanya sama aku bilang ada. Kalau kamu mau temuin, caranya gini, aku suruh malahan kasih cara. Oh iya. Kalau aku ngomong sama orang, kodamnya naga, kepalanya 8. Kita kan udah punya mindset ya. Buktikan nggak buktikan kita udah merasa keren. Tapi apa itu benar? Apa yang aku katakan pasti benar? Belum tentu dong. Makanya seobjektif mungkin biar orangnya sendiri yang tahu. Begitu dia tahu ketemu kodamnya, wah ini bener-bener nih. Nah seperti itu. Tapi jangan salah. Enggak semua kodam makhluk gaib itu meskipun maksudnya baik, tapi penampilannya oke. Tidak semua penampilannya. Enggak semua penampilannya oke. Oke. Iya. Jadi bisa jadi ya aneh-aneh ya. Memang berantakan. Ini kan kalau orang sering wiritan segala macam kodam ayat, mereka bayangannya orang pakai sorban, pakai jubah. Oh iya. Kata siapa? Aku pernah pingsan kok. Serius kok. Serius. Itu yang Mas Atmo lihat apa? Apa? Boleh nggak? Boleh. Api membara. Anjir, api membara. Ini makhluk api semua. Namanya Said Kondias. Nah, kalau buat orang ini pasti tahu lah itu dari mana, dari wiritan apa pasti tahu. Pasti tahu. Pasti iya. tahu. Said Kondias namanya. Oke. Jadi teman-teman gak bisa dicek dari nama, Bos. Gak bisa. Bisa. Nama, umur, nomor telepon. Tinggi Ada badan. lagi yang Ada. itu. Nomor teleponnya tulis juga sekalian. Iya, tinggi badan. Tinggi Badan bener Ada. Iya. Mas Atmo, terakhir mau pesen apa sama orang-orang ini tadi? Oke lah. Tapi disclaimer ya sebelum Om Atmo jawab. Disclaimer. It's just fun. Oke. Iya. Buat lucu-lucuan keren. Iya, betul. Buat kata-kataan kayak ketika Iya, buat bercandaan lah bercandaan, gitu. fine. Tapi bukan untuk dipercayai. Iya. Monggo silakan. Aku sih mau pesen buat orang-orang yang penasaran sama kodam malahan. Kalau kalian benar-benar penasaran sama kodam, pengen buktikan kodam kalian itu apa,
ada caranya kalian belajar. Jangan percaya katanya. Karena semua perkembangan ilmu itu lahirnya dari skeptis. Itu aja sih. Tuh. Mantap. Dalam itu, Cok. Dalam itu. Bener. Aduh, Ya wes lah. makanya jangan bercanda sama Khodam. Jangan, ya jangan. Kan? Jadi ilmu juga jangan dibercandain. Ilmu bener-bener harus lo pelajarin. Betul. Jadi nggak bisa lo misalnya, gua mah bisa tuh nyemen. Lah, Nah. lo ngomong sama orang yang udah puluhan tahun nyemen. Iya. Nah, lu Begitu disuruh cobain, disuruh cobain bingung. Iya. katanya bisa. Katanya bisa lu nyemen. Nah, sebenarnya belajar ilmu pun seperti itu. Ilmu apapun ya. Ilmu sebenarnya apapun, ya. ilmu Mas apapun Atmo ya. Aku Berarti- orangnya science kok. Yes. Oh, banget. 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 Only science. Berarti intinya adalah sebenarnya Khodam itu kalau mau dapat belajar. Belajar, pasti. Kalau mau ketemu cari tahu dengan belajar. Iya. Semuanya bisa dipelajarin, semuanya bisa dipahamin dengan satu syarat, kuat atau tidak. Kuat sih, kuat. Pasti sih. kuat? Pasti kuat, Oh. asal sesuai prosedur. Aku lagi nulis Nah, itu. buat belajar. Oh. Buat belajar itu. Nah, Ada. itu menarik tuh. Oke ya. Ya, ditunggu ya. Gitu. Nah, dan apa ya? Namanya harus dipikirin juga bahwa tidak semua orang itu bisa memiliki Khodam. Benar. Gitu. Betul. Jadi kalau misalnya sudah ada arahan, baru tolong dipelajari. Tapi kalau memang enggak, jangan Ya, dipaksain. jangan dipaksain. Nggak usah Nggak usah. dipaksain. Gitu. Iya. Tuh, jangan dipaksain. Nih, ini dipaksain, giginya hilang 4. Iya kan? Gua nggak punya PhD tadi tuh loh, Pak. Hah? Nggak punya psychological defense. Oh, apa itu? iya, iya, bener, nggak bisa. Rompal. Udah ya. Mas Atmo, Siap. terima kasih ya. Thank you. Terima kasih. Thank you. Nanti kita cari Khodam sama-sama. Ayo, di belakang banyak nih. Itu lemari Om Budi. Itu ada Khodam Rumah dalamnya. Bapak. Ada Mari, Khodam. Pak. Wih, kita Ada masuk ke Khodam situ, itu. pindah kita. Pindah ke alam lain. Bener. Pasti. Itu. Udah ya. Udah. Kita cari Khodam yuk. Ayo, cari Khodam dulu kita. Sampai habis ketemu ini. lagi. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa subscribe, like, komen, Kelinting-kelinting. terus belnya juga diaktifin. Komen kalau mau Mas Atmo hadir di Kimata lagi. Gas lah. Gas pokoknya, tenang aja. Ya. Apa gini-gini tuh apa? Apa sih? Ngomong aja nggak apa-apa. Oh. Penelusuran. Iya. Kita Mau ada penelusuran. dengan Mas Atmo. Yes. Iya, Nanti lokasi kita kabarin ya. Kalau misalnya ada yang mau daftar ikut penelusuran udah kita tutup. Udah nggak bisa. Nggak bisa Udah daftar nggak bisa. lagi udah penuh. Banyak ya? Banyak. Tapi ada pengecualian yang punya Khodam Supit Sengklek Nah, bisa. bisa ikut ya. Yang punya Sumpit Sengklek boleh. Nanti datang. Setiap mau nyapit nggak dapet. Sengklek. Sengklek. Aduh. Udahlah ya. Oke. Sampai ketemu. Bye. Terima kasih ya. Jangan lupa ya. Super like. Super like. Super thanks. Super thanks. Super thanks.